Gimana kabar kalian semua? Aku excited banget setiap aku harus kembali ke program ini karena banyak informasi-informasi yang akan aku dapatkan. Kulaan ilmu ya. Iya benar, kulaan ilmu. Sam, gimana kabar kamu, Sam? Baik, sehat. Sudah lumayan karena kemarin akhirnya nggak podcast aku ya, jadi bisa tidur. Oh, bisa tidur. Jadi ini udah fresh lagi. Oke, tapi sejauh ini kalau fresh itu biasanya antara dua, benar-benar fresh atau satu lagi menang. Nggak menang, karena seri semua kemarin. Oh iya, berarti draw lah ya. Ready, apa kabar? Alhamdulillah baik, Nares. Sehat? Sehat. Cuman kurang tidur Kurang seperti tidur, biasa. kelihatan tadi pas off dia terhuyung-huyung. Sudah ceritain sih udah mulai tadi. Loh kenapa Pak? Belum tak tanyain Pak sudah. Oh ketawa. Ada Oka di sini. Halo, kenalan dulu sama Oka. Halo, ini pertama kali ya diundang ke sini. Iya, makanya harus kenalan dulu sama anggota baru nih. Gimana sejauh ini kamu melihat Piala Dunia kah? So far masih nggak terlalu yang seru-seru gimana, tapi apalagi pertandingan semalam. Tapi ya udahlah, kita ikutin dulu putaran pertamanya. Nah, katanya ada yang mengecewakan dari pertandingan semalam. Kira-kira apa yang mengecewakan? Kita lihat dulu dari pertandingan yang pertama ya guys ya. Pertandingan pertama ada Spain dan juga Cape Verde ya. Ini kok bisa 0-0, bener, mengecewakan yang pertama. Kita lihat dulu, kenapa ini bisa 0-0? Apakah ini karena pemainnya? Gimana untuk pemainnya? Ini dia squadnya. Squadnya tampak yang Spanyol isinya kita mostly kenal semua, yang Cape Verde tidak ada yang dikenal. Belum kenalan mungkin. Memang kenalan. Cuman memang kayaknya Spanyol masih nyimpen dua bintangnya, Nico Williams sama Lamine Yamal, karena baru sembuh juga dari cedera. Ya. Jadi sengaja disimpan, tapi yang gantiin kayaknya nggak bisa perform juga, terutama strikernya sih. Memang Spanyol tahun ini nggak punya striker, jadi Oyarzabal yang udah cukup tua nih dimainin, tapi juga nggak bisa ngapa-ngapain kemarin sih. Ya, ini juga di luar ekspektasi ya, karena teman-teman di luar sana juga berharapnya Spanyol menang banyak. Kita juga kemarin memprediksi Spanyol bakal menang dengan skor yang mirip-mirip Jerman Curaçao ya. Iya, ternyata ditahan imbang 0-0. Ini sampai di pertandingan ini sampai menit 20 itu tercatat cuma Spanyol berhasil masuk ke dalam kotak penalti Cape Verde cuma 2 kali, sisanya cuma percobaan tendangan dari luar lapangan aja udah. Kemarin itu banyak banget orang-orang yang kecewa, katanya kok bisa Spanyol bisa kalah padahal pemainnya Cape Verde itu nggak tahu apa sih nyebutnya 10-0-0 gitu loh. Maksudnya 10-0? Parkir bis. Iya, itu. Katanya padahal semuanya kan maju tuh Cape Verde, tapi kenapa nih Spanyol nggak bisa gitu? Menurut Oka gimana? Apa yang membuat Spanyol ini gagal total? Itu seperti yang saya bilang sih sebenarnya dari squad yang kita lihat ini, sebenarnya kan kalau dibandingkan 2 tahun yang lalu sebenarnya nggak jauh berbeda. Cuma perbedaannya di lini depan. Lini depan itu kelihatan banget di babak pertama sayap mati. Itu Gavi nggak pernah ngisi posisi sayap, dipaksa di winger kiri, lalu Ferran Torres yang biasanya mungkin di klubnya as a false nine, di sini jadi pemain sayap. Jadi pada babak pertama benar-benar buntu, kayak nggak ada individual brilliant yang mungkin 2 tahun lalu diisi sama Inaki Williams sama Lamine Yamal gitu. Terus tapi di luar itu juga sebenarnya Cape Verde harus diakui bahwa pertama mainnya sangat rapi. Betul. Di luar kipernya yang brilian juga, tapi lini belakangnya benar-benar kompak. Iya, dari pertandingan kemarin mungkin yang bisa di-highlight adalah kipernya dari Cape Verde ya. Dan ada beberapa foto-fotonya juga nih dari sang kiper ya, bagaimana dia itu bisa sangat hebat untuk menghalang bola-bola masuk dari Spanyol. Dan kalau kita lihat di sini kelihatan pemain-pemain Spanyol yang stres. Aku juga stres kemarin udah beli baju Spanyol kayak gini mainnya. Tapi mungkin ada yang bisa ready tambahin lagi mungkin kali ini dari permainannya Spanyol yang benar-benar bikin orang tuh gigit jari gitu. Jadi babak pertama ini memang Spanyol berusaha baru di menit 35 mereka baru bisa masuk ke dalam kotak penalti box to box, tapi ternyata get in the box-nya juga nggak membawakan hasil. Pertahanan dari Cape Verde juga solid, dia sengaja high defense, pertahanan di luar kotak penalti akhirnya menyebabkan ruang gerak dari pemain tengah
Ini KPVRD pada saat bertahan menggunakan formasi 4-4-2 dia. Jadi emang tengah ditumpuk untuk sengaja mengganggu pergerakan dari Spanyol. Akhirnya tiki taka yang biasa kita lihat di Spanyol nggak muncul di sini, selalu patah, nggak sampai masuk ke dalam kotak penalti. Nah itu yang nyebabin kebuntuan. Lalu kiper ini jago memang ya secara jam terbang ya dengan usia 40 tahun dan juga dia kepilih juga di pertandingan ini sebagai man of the match pertandingan ini. Ya wajar lah, reflectionnya juga oke dan mungkin posisinya juga lagi bagus pada saat pertandingan ini. Nah, memang biasanya kalau lawan Spanyol atau lawan tim besar tuh kalau negara kecil gitu kan akan mundur, takut gitu lah ya. Numpuk semua di belakang. Tapi Cape Verde ini dia nggak mau mundur nunggu di belakang. Jadi dia mainnya compact defense. Jadi kayak karena ada takut offset juga kan ya dari pemain Spanyol. Dia nggak ada yang berani. Dia juga nggak punya striker murni yang target man nunggu. Jadi akhirnya ketika compact defense itu mereka cuma bisa putar-putar aja. Dan ketemu defense yang cukup baik dari Cape Verde ini yang surprisingly ya, dia bisa nutup setiap ruang di mana pemain Spanyol tuh mau ngisi gitu ya. Udah tiki-takanya nggak jalan, nggak ada center point juga di tengah. Iya, nggak ada targetnya gitu ya. Jadi nggak ada opsi. Jadi misalnya kalau biasanya passing-passing nih buntu, mereka bisa nyoba umpan lambung yang tinggi-tinggi. Tapi ini kan karena Spanyol nggak kayak gitu, satu. Dua juga nggak punya striker yang jadi target man. Akhirnya ya cuman muter-muter aja di situ, nggak berani. Dan akhirnya usus buntu karena nggak ada umpan lambung, usus buntu lah yang terjadi. Dan ketika babak kedua dia mulai masukin Nico Williams sama Lamine Yamal ya juga nggak terlalu bisa berbuat banyak. Memang berasa lebih berbahaya. Tapi ya sempat ada tusukan-tusukan dari sisinya Lamine Yamal, betul. Tapi ya sudah gitu aja karena akhirnya mungkin karena telat ya masukinnya. Jadi stresnya mentalnya tuh sudah kena juga, jadi maksain untuk nge-shoot aja. Akhirnya ya keblok semua karena udah rapet banget. Akhirnya banyak yang kecewa sama Spanyol dan banyak yang salut untuk Cape Verde. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan kemarin untuk Opta Analyze-nya itu kayak gini. Waduh, padahal Spanyol udah mencoba untuk mencetak gol berkali-kali ya. 27 kali shoot tapi yang on target juga cuma 7, tapi meskipun itu expected goal-nya 2,28, jadi harusnya dia itu punya benar-benar big chances, ada 2 yang bisa gol tapi mereka gagal juga. Yang keren lagi dan lagi adalah kipernya Cape Verde. Ya ini hasil 0-0 memang sesuai ekspektasi yang diharapkan Cape Verde untuk babak kedua digempur sedemikian rupanya oleh Spanyol, tapi akhirnya bisa bertahan tuh udah top sih. Ya, ini buat Cape Verde kemenangan ini. Iya benar. Serinya itu adalah sebuah euforianya kelihatan ya. Setelah pertandingan tuh berlari-lari di lapangan sampai kayak menang apa gitu. Iya, karena mereka pertama kali masuk Piala Dunia bisa nahan imbang tim besar gitu ya. Ini sama kayak Curaçao ngegolin 1 udah kayak menang kan. Iya. Padahal dibantai 1-7 ya. Ini apalagi bisa nahan 0-0 kan gitu. Nah, yang tadi sebelumnya 0-0, pertandingan selanjutnya bakal kita review ini juga lagi-lagi dan lagi seri dengan skor 1-1. Ada Saudi Arabia dan juga Uruguay dari grup H kali ini. Kita lihat kok bisa 1-1, apakah kemarin adalah hari malam suro itu malamnya seri? Suro esnya seri bro. Inilah dia untuk pemain-pemainnya. Kalau lihat pemainnya sih sebenarnya Arab juga memang pemainnya ya udah ini ya, nggak ada option lain tuh memang. Karena pas di kualifikasi ketemu Indonesia juga pemainnya ya ini. Yang kita kalahkan ya? Yang kita kalahkan, jadi memang Uruguay nggak bisa ngalahin Arab yang dikalahin Indonesia. Tapi memang Arab pada saat di Piala Dunia, di Piala Dunia pasti terlihat berbeda dengan Arab yang biasanya. Jadi permainannya tuh lebih apa ya, menyerang, dan ini terbukti di pertandingan tadi pagi itu nggak ada keraguan sedikit pun, mereka berani buat nyerang dan bertahan. Dan ya alhasil merepotkan juga Uruguay juga keteteran. Ini membuktikan kalau Arab Saudi ini selalu merepotkan melawan tim-tim Amerika Latin. Betul. Karena tahun di World Cup yang sebelumnya ngalahin Argentina kan. Betul kan? Di pertandingan pertama. Ini bukti sekarang nih. Uruguay juga, karena kalau kita ngomong Uruguay-nya juga sudah nggak sebagus Uruguay yang dulu. Yang selama ini kita kenal. Dia udah gitu drop, tapi Arabnya mainnya lebih bagus. Gitu. Akhirnya ketemu tengah. Udah nggak ada regenerasi juga sih ini. Uruguay-nya lagi jelek banget. Betul. Kipernya Muslera masih main. Nah itu sempat fun fact-nya, dia itu kepengen ngejar ada badge. Jadi kalau di World Cup kali ini pemain itu ada badge-nya. Kalau dia debut, itu ada tulisannya debut gitu. Oh iya. Ngejar pencapaian. Nah, dia tuh ada yang legend atau apa gitu lah untuk
untuk orang-orang yang sudah main lebih dari 4 kali di Piala Dunia. Jadi kayak Messi, Ronaldo itu dapat. Bo, berasa pramuka ya. Nah, betul. Nah, Muslera betul. ini kepengen dikasih, tapi sama FIFA nggak dikasih karena yang di World Cup terakhir dia nggak main sama sekali. Oke. Ya next time lah ya, Dek. Next time bisa lah, Dek. Itu sudah nggak ada sih, sudah tua juga itu. Tua itu. Om. Mungkin 3 kali Piala Dunia ada kali ya Musleranya. Iya, benernya ini World Cup kelimanya dia. Oh, sebenarnya. seharusnya udah boleh. Oke, tapi kita lihat dulu lah dari babak pertama nih. Kira-kira siapa yang mencetak gol, ada sejarah apa di babak pertama ini. Ternyata dari sini kita bisa lihat bersama-sama bahwa Saudi Arabia mencetak gol yang pertama ya. Betul. Golnya gimana? Apik kah? Epic kah? Bagus. Ini gol ini terjadi akibat transisi serangan balik dari Arab yang cepat ya, karena mereka rapi. Sepanjang pertandingan sih sebenarnya Arab ini diserang terus sama Uruguay, tapi karena serangan baliknya mereka rapi dan akhirnya membuahkan hasil dari sisi kanan lalu jadi tendangan pojok, terus terjadi gol ini nih. Al-Amri yang mencetak gol di menit ke-41 ini ya. Bola liar, ya. Ada bola liar terus ya samber aja di Disundul, depan. ditendang maksudnya. gitu. Ya, karena si pemain bertahannya Arab surprisingly lebih bagus ya sekarang ya daripada mainnya waktu lawan Indo ya. Mungkin nggak sih karena mereka habis nggak tahu Naik ya. haji kayaknya kemarin ini. Rame betul naik haji, wah. ini karena peraturan baru yang 1 menit di luar itu ya. Iya. Jadi Arab nggak ada drama nih. Iya, Pertandingan Ini ini Arab drama nggak banget ada. kan. Karena dia nggak mau di luar lapangan akhirnya merugikan timnya dia. Betul. Jadi akhirnya fight berdiri semua mereka. berdiri pasti dia. Sedih sih kalau Arab nggak drama. Padahal kalau misalnya Arab drama bisa bikin tim lain istighfar loh. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi kita lihat untuk babak selanjutnya nih di babak kedua. Di Uruguay yang akhirnya mencetak gol juga di menit ke-80. Ada Massimiliano Araujo. Ya ini sama sih dia bola Mirip-mirip. muntah juga ya dari shoot Golnya mirip-mirip. kena tepis terus dia dapat dia samber masuk. Mirip-mirip sih sebenarnya karena emang permainannya Memang buntu aja bro. memang buntu juga sih sebenarnya. Berarti gelandang tengahnya benar-benar bisa bekerja dengan baik ya memutus serangan dari masing-masing tim. Tapi menurut Oka gimana kah? Biar agak banyak ngomong nemenin aku kah? Ayo lah. Iya sebenarnya partai ini sangat bosenin sih, bosenin. Oh iya? Iya bosenin banget karena satunya fisikal, yang satunya juga yang Uruguay itu nggak terlalu kreatif juga. Tapi dengan seringnya Arab Saudi bikin tim dari AFC belum kalah sama sekali di putaran pertama ini, sama tim dari Amerika Selatan belum ada yang menang sama sekali. Oke. Gitu. Jadi so far tim Asian nggak bisa diremehin di World Cup ini. Nah, dari Asia ini nggak ada yang kalah. Nah, tapi Sampai kalau sekarang. sejauh ini partai ini membosankan sebenarnya udah terprediksi banget karena dua-duanya sedang tidak dalam squad yang apik lah. Satunya memang Arabnya memang sangat fisikal banget, terus Uruguay-nya terkenal dengan memang selalu kesusahan dengan tim-tim yang bermain fisik keras gitu. Dari Uruguay-nya soalnya udah nggak ada striker-striker yang kelahiran kota Salto lagi. Kalau orang-orang cocok loginya sama 4 tahun lalu Arab Saudi juga menyusahkan tim dari pembukaan menyusahkan tim dari Amerika Selatan yaitu Argentina. Menang satu, yang ini juga menyusahkan lagi tim Amerika Selatan yaitu Uruguay. Cocok loginya itu. Cuman Salem kali ini tidak joget-joget ya, karena sebelumnya si Salem kan yang berhasil joget-joget. Dia mau joget-joget takutnya aduh aku setiap joget viral gitu. Tapi ada yang viral dari analyze statistiknya nih guys. Kita lihat bersama-sama dari pertandingan yang kemarin ya. Ball possession-nya itu sampai 66,8% memang kelihatan Uruguay yang menguasai pertandingan, tapi ya lagi-lagi meskipun nge-shot sampai 28 kali yang on target juga cuman 10. Kelihatan betapa membosankannya kan dari shots 28 XG-nya tetap 1. XG-nya tetap 1,6. Berarti kan ngawur semua tuh shootnya maksa semua. Ada 9 orang berada di dekat kotak penalti pertahanan Arab, bayangin. Meninggalkan satu tapi nggak pemain bisa aja. ngapa-ngapain Nggak bisa juga. ngapa-ngapain, penuh soalnya mau gimana. Bosan ya jadinya ya? Ya cukup boring karena ya jadinya kayak lebih ke tower defense ini ya mainnya daripada Iya, kayak main aman doang. main bola. Tapi kalau kita lihat nih dari grup H sendiri yang kemarin sudah bertanding semuanya, peringkat-peringkatnya kira-kira sekarang itu seperti apa? ya jadinya karena semuanya Seri, Ya. bener. Tapi sebenarnya surprisingly juga maksudnya kan dikiranya Spain dan Uruguay bakal bisa menang mudah kan. Iya, Tapi ternyata betul. ini sekarang rata. Oke. Dari Uruguay, Saudi Arabia, Spain, Cape Verde, satu semua. Tapi ini kalau boleh aku tanya ya, itu kenapa meskipun nilainya satu semua tetap yang paling atas Uruguay, selanjutnya Saudi Arabia, kenapa nggak Cape Verde yang paling atas? Karena ngegolin.
Oh. Ada poin. Jadi yang Selisih gol. selisih golnya kan tetap 0 selisihnya goal difference, tapi karena yang satu sama kan, ada yang golin jadi dia di atas. Oh, tetap kayak gitu. Tuh. Nah, ini saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang perempuan-perempuan yang baru mulai menyukai sepak bola nih ya. Betul. Kita lanjut lagi ya untuk pertandingan selanjutnya. Bu, kemarin pertandingannya banyak betul. Selanjutnya ada Belgia sama Mesir. 1-1 juga lagi-lagi Suro S-nya seri. Iya kan? Pertandingan seri-seri lagi kali ini. Betul. Karena yang banyak yang kirap ya, jadi Nah, nggak ada yang menang. benar, itu setuju. Semalam kirap rame bener. Kita lihat nih untuk pemain-pemainnya seperti apa dari Belgia dan juga Mesir. Nah, di Mesir seperti yang sudah dinanti-nanti ada Mo Muhammad Salah sama Marmoush ya. Iya. Ya. Ya cuman 2 itu aja kayaknya yang memang dikenal. Tapi ini dianggap golden generation-nya Mesir sih. Betul, karena biasanya cuma ada 1 orang Salah, sekarang ada 2. Dan mereka kan udah bertahun-tahun nggak ikut Piala Dunia. Betul. Ini pertandingan tadi pagi juga pace-nya kenceng nih. Mereka terbukti di menit awal udah banyak pelanggaran nih. Di lini tengahnya udah saling menjatuhkan karena nggak pengen ada transisi bola, delivery bola ke pertahanan dari masing-masing tim. Betul, karena memang Salah selalu salah ya. Tapi dia assist tuh tadi golnya kan Iya, gara-gara dia. Iya kan? Dia. Dia assist ke Asur karena memang gimana pun juga Belgia pasti kenalnya cuma Mo Salah ya. Yeah. Jadi dia pusat attention-nya itu ada di Salah, malah bikin temennya jadi bebas kan. Kalau dari Belgia kreator serangannya dimulai dari Doku, kalau dari Betul. Mesir ya dari Salah itu selalu dari sisi kanan. Tapi tetap maestronya kan si Kevin De Bruyne. Ya itu bola-bola muntahan tuh dia Betul. pasti di tengah. Sempat Dia- kena tiang juga Ya, kan. dia ada beberapa sekali. peluang. Oke. Tiang sinten niku. Tiang Gusti. Cepet ya. Tiang Gusti. Oke. Tapi yang kemarin yang paling seru nih memang dari babak pertama. Kalau tadi Reddy udah bilang pace-nya untuk pertandingan ini cepat, kita lihat deh untuk babak pertama di menit ke-20 kali ini Mesir bisa mencetak gol ya. Gol pertamanya kali ini dilakukan oleh Emam Asor gitu guys. Asur. Itu sebelum maghrib itu. Asar. Gimana nih golnya dengan sepatu pink unyunya itu? Ini pemain sayap ya? Iya kah? Iya, Pemain kiri. sayap kiri. Terus berlari ke tengah dia kan? Sebenarnya kan kalau dilihat dari golnya Mesir, ada kelemahannya Belgia itu di RCB-nya si Ngoy, yang otomatis kan Enggoy. debutan kan. Tapi skemanya sekali lagi si Muhammad Salah berhasil narik untuk memberikan ruang ke ini Asur gitu. Jadi kembali lagi benar katanya Sam, semua ketariknya ke Salah. Sama Marmoush. Kalau menurut Reddy mungkin? Ya ini skema gol ya itu yang biasa aku di pertandingan sebelumnya selalu sama di episode sebelum-sebelumnya. Ini gol-gol gini nih gol-gol latihan. Ini tim ini udah berlatih untuk mencetak gol dengan metode-metode kayak gini nih, dari melihat ruang ada di tengah kosong lalu pemain sayapnya berlari ke tengah, dieksekusi, dan alhamdulillahnya Karena memang Mesir ya. Iya. Karena Mesir. Biar Afdol loh ya. Alhamdulillah memang mereka. Golnya juga sulit nih, kipernya sulit buat. Ya karena Courtois juga udah terbang tapi nggak nyampe ya. Coba kalau kipernya Ucok Baba mah lebih gol lagi. Lebih nggak nyampe dong. Kok gitu Lebih mainnya nggak fisik? nyampe. Nggak boleh dong bro. Coba Tapi ada yang paling seru dari pertandingan kali ini, yaitu ada di babak kedua. Betul. Kita akan lihat babak kedua ini ada yang kejepit terus bunuh diri nih ceritanya. Dan ini Lukaku tuh beneran baru masuk, baru ganti dia langsung, jadi baru pergantian main dia langsung masuk. Menit 65 betul. Langsung serangan pertama dia sempet komentatornya tuh bilang sentuhan pertamanya dia langsung gol. Ternyata nggak kena ke kaki backnya lawan. Si Hani Bani Sweety. Hani Bani Sweety. Karena sebelum Lukaku masuk, memang strateginya itu ya dari Doku, get in the box ke kotak penalti. Oh boleh ya ngomong jorok ya? Boleh loh ngomong jorok. Oh nggak boleh. Dipendeli. Enggak ngomong jorok, cuma bilang Dokmu. Oh iya. Tapi kan lagian beda tipe juga antara Lukaku sama Aku Charles. pikir tipenya Ndok. Masih berkutat di Ndok ya. Ya kan pastinya gitu. Ndok terus beda tipe. Ayam kampung. Iya, telur bebek, telur puyuh. Apa kayak beda tipe? Nggak, antara pergantian pemainnya kan antara Charles de Ketelaere ke Lukaku. Sebelumnya kan
cara Scandel mungkin lebih ke dia free roll ya. Free roll bukan yang murni target man, bukan murni poacher. Malah mereka ketinggalan masukin Lukaku. Nah, kalau memang Lukaku pada saat itu jadi golnya Lukaku, ini apik juga kan, kita tahu Lukaku sebenarnya butuh berapa chance untuk baru gol ya. Bisa gol. Ini 1 chance langsung 1 gol. Karena kan kalau biasanya Lukaku tuh kontrolnya yang jelek banget kan. Selalu ke dia terus lepasnya kayak jauh gitu kan bolanya. Tapi kalau First touch kayak gini tuh biasanya gol sih memang Lukaku. Yeah. Either heading ataupun yang first touch kepepet gini. Dan kelihatan dari fotonya ini juga emang butuh 2 orang buat jagain 1 orang besar. dan itu masih kalah. Dan masih kalah. Iya. Masih gol. Tapi pilihan pemainnya, subsnya si Belgia juga nggak terlalu banyak sih ya untuk opsionalnya. Betul. Karena Trossard juga nggak bisa bicara banyak juga di sayap kanannya, jadi fokus ke Doku. Karena murni nggak ada pemain baru lagi di era Golden Generation mereka yang udah habis. Udah habis kan gitu. Tapi memang ini pertandingan yang seru. Aku paling suka kalau misalnya pertandingan tuh ada gol bunuh dirinya gitu kan. Pasti ceritanya berbeda ya. Tapi kita lihatlah untuk pertandingan kemarin menurut dari Opta Analyze-nya tuh seperti apa dengan skor 1-1-nya ini antara Belgia sama Mesir. Kita bisa lihat bersama-sama. Kalau misalnya kekuatannya itu sebenarnya sama, so-so. 50-50 ini antara kedua negara ini. Ya terlihat itu tendangan on targetnya juga sama nih, sama berimbang. 3-3. Bener imbang sih. Sampai kartu kuningnya juga dua-dua juga sama. Ya karena si Mesir juga surprisingly bagus ya mainnya ya. Bagus. Dibandingkan misalnya kalau kita bayangin Mesir yang dulu, dibanding sekarang ini lebih nggak cuma ngandelin Marmus sama Salah sebenarnya, yang lainnya juga mulai bisa bertumbuh gitu. Kali ya, terinfluence sama Salah yang namanya Salah tapi dia benar gitu loh. Kita beralih juga ya guys untuk pertandingan selanjutnya lagi dan lagi. Pertandingan kali ini juga seri antara Iran dan juga New Zealand 2-2. Tuh, ini tadi pagi ya pertandingannya, yang paling terakhir tadi jam 8 bermain. Ini paling seru nih. Paling seru ya. Nah, kenapa paling seru? Kita intip untuk pemain-pemainnya. Apakah ini karena efek pemainnya kah? Atau efek pace dari cara bermainnya kah? Kalau ngomong pemain sih ini yang paling nggak terkenal dibandingin semua tim-tim yang lain. Dan malah orang underestimate. Biasanya kan kalau pertandingan tim-tim kecil itu bakal bosenin. Tapi ternyata ini malah jadi yang paling seru karena dua-duanya main terbuka gitu ya. Betul. Tadi ekspektasiku Iran kayaknya bakal dikurung sama ini Selandia New Zealand, ternyata enggak. Ternyata ya terbuka dua-duanya juga. Aku kebalikannya malah. Masa? Aku ngiranya Iran yang bakal ngurung si New Zealand. Iya, sama lagi. Enggak, karena kan memang New Zealand main fisik ya. Memang ngandelin si Wood di depan jadi target man dan dia selalu bolanya lambung ke Wood, terus dia ngekip bola barulah dia bagi. Termasuk golnya si Just itu juga dari pola yang kayak gitu sih. Padahal yang diandelin Wood, tapi yang bisa ngegolin 2 skor dari New Zealand adalah si Just. Layah Just. Tapi kontribusi si Chris Wood juga gede juga sih, karena kan dia as a poacher dia mantulin bola ke kayak yang di golnya kedua itu Wood sangat bisa menjadi hold up bola lalu dia kasih umpan ke Just. Kalau enggak Just juga nggak akan bisa lolos gitunya. Oh, wall pass ya berarti ya. Iya, bantu tuh. Tapi kita bisa sama-sama melihat kejadian-kejadian apa sih yang terjadi di babak pertama ini dari Iran dan juga versus New Zealand, guys. Untuk yang pertama, si Elijah Just langsung mencetak gol di menit yang ke-7. Betul. Cepet loh itu. Ngebut banget. Ngebut karena memang permainannya terbuka, jadi semua saling serang, jadi memang jadi langsung lebih dapat kreatif juga. ya. Dilihat juga lebih enak pertandingannya. Terus kemudian di babak pertama juga ada cetak juga si Iran yang mencetak gol selanjutnya. Ada Ramin Raizeyan. Betul. Itu juga mencetak gol di menit yang ke-32. Itu langsung dibalas juga begitu New Zealand udah ngegolin, langsung Irannya baru kayak panas ya. Panas gitu. Biasa pride pria. Padahal di dalam situ isinya pria semua. Emang. Kita lanjut untuk babak kedua. Gimana keseruan di babak kedua antara Iran versus New Zealand? Nah, ini tadi yang dibahas sama Oka tadi ya. Jadi ketika si Wood bisa jadi wall pass untuk golnya Just yang gol kedua ini. Dan benar-benar kayaknya kipernya juga ketarik sampai ke ujung banget gitu ya. Jadi cukup jauh dia ngikutnya, dia lupa kali ya belakangnya di gawangnya di mana gitu. Jadi akhirnya kosong banget tuh gawang.
Saya ini juga penasaran sama anaknya kipernya. Pasti kan anaknya biasanya sering bilang, bapakmu kiper ah. Iya, bapakku kiper, kenapa? Tapi di babak kedua ini juga dari New Zealand mencetak gol si Jas lagi di menit ke-55. Betul. Si Iran, jasa Pride pria lagi nggak mau kalah, menyusul di menit ke-64. Nah ini crossing dari sayap kanan dan ternyata kosong ya, dia nggak ada yang jaga. Jadi semua pemain New Zealand itu semua ngeliat bola aja, nunggu bolanya jatuh kemana. Dia nggak merhatiin di belakangnya ada nomor 8 itu. Dia ngambil ruang di antara dua back. Akhirnya dapat heading. Gimana nih punten Bapak Reddy? Ya inilah resiko permainan terbuka kan. Jadi bisa masing-masing tim masih bisa mengeksplor segala sisi pertahanan dan akhirnya bisa membuat peluang seperti ini. Jadi kita lihat lebih menarik, kata Okta lebih menarik pertandingan Iran ini ya karena dengan 4 gol yang bersarang di pertandingan tadi pagi ini memang kelihatan lebih dominannya bukan cuma dari satu tim tapi dari 2 tim jauh lebih serangan. Jangan mention kata Okta, kata Anda gimana? Dia bukan tadi kan mengiyakan apa yang disebut. Memvalidasi. Memvalidasi, bukan nebeng. Ya sama aja, cari suara lain. Oke, jadi gini. Nurut lagi. Gimana? Jadi diulang lagi. Lah iya. Loh, cari point of view yang lain gitu. Iya, jadi tuh serangan dari sisi ini framing nih bahaya nih. Serangan dari sisi sayap akhirnya merangsek ke depan. Sepak bola modern kan modelnya kayak gitu. Ekspektasiku awalnya Iran ini bakal tim-tim Timur Tengah kan biasanya bertahan dulu lalu merespon dengan serangan transisi cepat. Tapi Iran ini enggak. Terus Okta bilang kan kalau misalnya aku malah mikirnya bahkan Selandia Baru yang bakal keteteran. Nah, ini aku nggak expect ternyata pertandingan yang tadi pagi itu Iran juga jual beri serangan gitu. Nice berarti ya. Yoi. Berarti dari kemarin sampai tadi pagi menurut kalian semua yang paling seru Enak gitu. ditonton. Ini. Iya pertandingan ini memang pagi. efek dari sudah berdamainya ya Iran sama Amerika mungkin ya. Dibukanya Selat Hormuz. Selat Gitu Hormuz sudah maksudnya kan, dibuka ya kan. Jadinya ada semangat. Iya. Sejak Ini sejak Trump habis ketemu alien itu. Loh, nggak percaya. Berarti ini kejadian lucu nih. Iran selebrasi di Amerika, ya kan? Iya, kapan lagi coba ya? Iya. Tapi perjalanan masih panjang, Bro. Semangat ya. Ya semangat karena mereka masih belum boleh. Ini nggak tahu ya setelah damai apakah mereka sudah boleh di Amerika berhari-hari ya? Karena kan memang mereka dibuat supaya nggak boleh stay lama. Harus Betul. dalam hari yang sama harus pulang. Gitu. Tapi kita akan lihat kedudukannya dari grup H ini grup G kali ini seperti apa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Stats-nya ya. Okta analyze-nya dulu. Ya ini kelihatan juga berimbang lah ya. Dari possession juga shot-nya cukup berimbang. Cuman memang kalau ngeliat on target ya on targetan Selandia Baru. Iya tapi mau on target apa sih? On target kan gitu kalau bola jalan pelan ke arah kiper juga dihitung on target. Iya benar. Walaupun shotnya lebih banyak Iran ya. Tapi aku happy kalau misalnya Iran ini bisa membuktikan performanya juga di Piala Dunia kali ini ya. Harus dong. Harus. Karena kan yang dibawa nggak cuma visi misi tapi ada dendam juga ya. Siapa tahu bukan dendam lah, misi perdamaian. Nggak dendam. Kita lihat untuk peringkat-peringkatnya dari grup G kali ini seperti apa. Ya inilah dia untuk skornya, semuanya masih sama karena memang seri semua pertandingannya dari New Zealand, Iran, Belgium dan juga Mesir. Ya, cuman memang New Zealand yang di atas karena dia nggak kena kartu sama sekali, jadi dia yang ditaruh di nomor 1. Oh gitu. Kalau clear mainnya dia akan urutan pertama. Ya, jadi yang pertama kan pasti poin. Ya. Habis itu ngelihat kebersihannya goal difference-nya. Oke. Ya kan, kalau seri kan pasti sama semua 0 kan goal difference-nya. Terus lihat lagi berapa ngegolinnya. Nanti kalau yang ngegolinnya jumlahnya bisa sama, ngeliat lagi berapa kebobolannya. Kalau udah dari itu masih sama semua, lihatnya kartunya. Siapa yang paling sedikit kartu dia yang di atas. Nah, tapi dari prediksi kali ini kira-kira selanjutnya gimana nih urut-urutannya, peringkat-peringkatnya? Harusnya kalau dengan mudah sih harusnya Belgia Mesir ya, yang kalau di atas kertas sebenarnya. Tapi kembali lagi dengan lihat pertandingan pertama ini ternyata Selandia Baru juga mainnya nggak buruk-buruk banget. Iran juga oke. Seharusnya kan kalau berdasarkan di atas kertas harusnya Belgia, Mesir, Iran lah. Selandia Baru tuh harusnya paling bawah. Cuma kalau lihat pertandingan pertama ini ya semua masih terbuka. Gitu karena mainnya justru yang terlihat paling jelek so far dari pertandingan ini Belgia malah.
Iya makanya. Ya, Bisa jadi ya. Belgia malah jadi di paling bawah. Kalau Iran menurutku malah tim Asia Tengah yang mainnya paling jelas sih. Kalau menurut secara Asia Tengah doang ya. Mhm. Ya. Gitu. Mungkin karena dia Persia. Bulunya bagus itu. Kucing. Bulu. Kucing. Untung ditolongin. Kucing Persia kan? Kucing Persia. Kan? Benar. Tapi hari ini nanti akan ada pertandingan selanjutnya yang juga nggak kalah seru nih guys. Kita lihat untuk pertandingan yang pertama antara Prancis versus Senegal. Gimana? Ya, ekspektasinya nggak bisa terlalu berlebih ya karena tim-tim besar kelihatan banget karena bola itu bundar. Ya. Betul. Tidak bisa terlalu memprediksi gimana. Cuman memang Prancis bertabur bintang. Ya. Nah, KDI semua itu isinya. Dan betul. Nah, dari pemain-pemainnya kayak gini. Kita lihat dari Opta Analyze sebelum saya tanya Ya, satu-satu untuk skor prediksinya ya. Oke. Prancis Senegal 64,8% dan 14,9%. Ya karena memang dua-duanya lebih ke pemain depan ya yang kuat ya. ya. Di Prancis ada ya tentunya Mbappe, kita semua udah tahu, Ousmane Dembele pemenang Ballon d'Or terakhir. Ada Michael Olise yang kayaknya akan harusnya sih jadi pemain ngobo-ngobo dan dia pemain terbaik sih hitungannya. Iya. Sekarang di tahun musim kemarin. Terus Desiree Doué, dia cepat juga di kiri. Dibandingin sama Senegal, strikernya Nicolas Jackson, ada Sadio Mane juga. Ya harusnya malah saling nyerang ya harusnya ya. Ya, pertahanan dari Senegal harus berhati-hati aja dengan skill individu pemain-pemain Prancis kan. Iya. Ya karena kan sudah Kita tua nggak juga kan. ngerepotin itu, Kuli ya. Bali kan yang main kan Mas Yan. Harus lebih Kuli dari Kuat Bali aja. kan biasanya. Kulit. Nah, biasanya kan kuli Jawa. Siapa? Bali. Iya. Kan biasanya kan kuli Jawa, dia Benar, kuli Bali. Kuli soalnya. Bali. Kuli Bali. Jadi bisa memahat ya. Gimana skor untuk prediksi antara Prancis dan juga Senegal? Senegal. Di atas 1 gol. Takut Gimana? banget ya, takut banget ya kena prediksi yang kemarin. Kemarin tuh memprediksi Spanyol menang 6-0 kan, ternyata 0-0. Takut malu dia. Iya. Sebagai pundit dia takut isin. Kayaknya Prancis 3-1 sih harusnya. Wih, berani loh dia 3-1. Ayo ready? Jangan ngomong. 2-0. Oh ya, Prancis. tetap main aman ya. Kalau aku percaya Senegal masih bisa ngerepotin Prancis 2-1. Menang Senegal? 2-1. Enggak, Prancis. Oh, Prancis. 2-1. Oke. 2-1 untuk Prancis ya. Oke, kita next untuk pertandingan selanjutnya. Di sini ada Irak dan Norwegia. Nah, Gitu. Viking nih. Ya. Viking Prasetyong. Vicky. Kalau dari Irak sih paling ya Ali Jasim itu, cuman memang kasihan dia nyangkut di imigrasi kan kemarin. Ya. Karena Tapi bisa lolos tuh. lolos. Tetap soalnya bisa lewat, cuma tetap ditahan main. 7 jam ya beritanya. Kasihan loh. Kasihan dia memang ditanyain tiket pulangnya sudah punya belum gitu. Lucu banget ya template-nya imigrasi kayak kan gimana. selalu gitu kan. Iya. Sudah punya tiket pulang belum lah. Padahal kan belum tentu lolosnya sampai kapan. Belum punya tiket pulang dia. Yang nggak lolos di medianya ya Irak ya. Ya. Berarti nggak ada update selama Irak main ini di Instagram atau di. Oh, ada kan bisa lewat orang Oh, lain tetep repost ya. ya, bisa Oh, repost. Repost bisa nanti bisa repost dari Instagramnya Salah Umpan ya. Buat media Memang Irak. kalau Umpan tuh kerjasama sama FIFA langsung guys. Viva la vida. Coldplay jadinya. Kita lihat untuk Opta Analyze seperti apa antara Irak dan juga Norwegia kali ini. Wow, Norwegia 77,4%, sedangkan Irak 8,6%. Ini nggak tahu dari pemainnya kah menurut kalian atau memang dari Pemainnya Tuhan. sih. Pemainnya sih. Norway yang ini kualifikasi aja agak gawat jadi Agak kualifikasi. keteteran. Nah, sebenarnya kan Norway kita lihat cuma berdasarkan list nama pemain ya. aja. Nama Sebenarnya kalau pemainnya jago-jago sih. kalau lihat dari pemainnya kayaknya racikannya itu belum nemu deh. Oh, Belum gitu. nemu. Karena memang yang kuat kan di striker. Kita nggak bisa pungkiri itu striker Iya. terbaik sekarang. Haaland kan tetap paling serem sekarang. Tapi kalau nggak ada yang supply, ya sama Iya, aja. sama aja. tiga strikernya kayak gedebok pisang semua maksudnya. Maksudnya gimana tuh? Gede-gede Enak? semua. Oh, Gede-gede semua kan ya enak sih. Saya. Gedebok iya. pisang. Enak. Menjaga karena besar badannya. Iya. Dan satu tipe semua kan, Erling Haaland, Alexander Sorloth, sama Star Larsen. Gitu. nah tinggal apa yang seru itu mereka pakai bajunya apa nih, merah apa hitam? Karena yang merah tuh waktu foto tim lucu banget tuh kan, kayak nyambung Norway ya? gitu loh. Kan Merah. ada kan merah terus ada plusnya Iya, itu kan. rada negaranya. nyamping Nah, itu itu kan. ketika foto bersama tuh kayak Kayak nyambung. Merah kayak Irak, bajunya putih kan? Iya putih, Iya. ya putih. Nah, ya, harusnya pakai merah, padahal hitamnya bagus juga tuh. Ya, Cakep fontnya sih. Irak juga pasti termotivasi dengan tim-tim itu lain ya. Iya, iya. Bakal
Bentar kok jadi fokus sama desainnya kamu? Iya, soalnya bagus soalnya. Tetap kelihatan anak agensi ya kamu. Karena Norway sebelum bermain yang perlu disorotnya adalah foto timnya. Foto Oh iya, timnya, bener. foto Satu ala Viking. Vikings. Nah, terus habis itu nggak tahu konsep badannya tuh memang dicari tuh yang sama gitu ya? Apanya? Emang orang sana gede-gede sih. Gede-gede memang. Segede-gedenya orang tuh loh, nggak yang benar-benar hampir rata gitu loh. Ya kayaknya memang disentiin ya sama mereka. Iya kan, kayak mau masuk Miss Indonesia gitu kali ya. Brain, beauty, behavior. Kita lanjut untuk Opta Analyze-nya kali ini kayak gimana antara Irak dan juga Norwegia. Nah, itu kan pasti Norway kan yang memang lebih Yang paling gede ya. Ya, secara nama besar pemain mesti. Iya. Nice, kita akan move untuk pertandingan selanjutnya. Ada Argentina dan juga Algeria. Algeria atau Aljazair ya kalau kita Oh, Aljazair tahu kalau Aljazair. tahu. Dengan minimnya nilai IPS ku rada mikir tadi. Algeria tuh negara di mana gitu. Aljazair. Maka itu ada Luka Zidane juga tuh anaknya Zinedine Zidane main di jadi kipernya Aljazair karena memang Zidane kan keturunan Aljazair. Jadi Iya. ketika anaknya nggak bisa lolos timnas Prancis ya milih Aljazair aja. Ya, Argentina tetap dengan Messi dan tukang pukulnya itu De Paul dan Fernandes ya. Otamendi mungkin masih main. Ini informasinya kalau Messi main, dia menjadi pemain pertama di dunia yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, mengejar penampilan internasional yang ke-200. Karena dia main duluan dari Ronaldo kan. Iya gitu doang kan. Iya. Coba Ronaldo match-nya duluan, Ronaldo duluan. Kan bareng Iya. tuh mereka. Nggak, Tapi kan pasti ini terakhir tercatat. kan? Kayaknya Ya, harusnya ya. sekarang harusnya terakhir. Katanya gosip-gosipnya gitu Memang kan. terakhir. Kalau Tapi nggak jadi kalau- BA aja dia paling. Kalau nggak jadi terakhir sih keterlaluan banget, kayak post power syndrome-nya nggak bisa diterima gitu loh kayaknya. Kayaknya dia main udah jalan kaki itu udah boyoan semua kalau dia masih. Enggak lah, main. nggak setua itu. Kalau kamu mungkin di umurnya Messi, wah gitu. Kita lihat nih untuk Opta Analyze-nya seperti apa guys. Antara Argentina juga Aljazair. Ya, ini wajar sih. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Kamu meremehkan Aljazair? Enggak. Hey, antek-antek Aljazair. Terus secara kan Argentina juara bertahan Ya. dengan skuad mewahnya. Harusnya Argentina menjadi tim Amerika Selatan yang menang. Akhirnya menang ya. Akhirnya Karena nggak ada yang menang. menang. Harusnya. Karena toh kan Aljazair tidak semua skuad bintangnya bawa deh, kayaknya ada yang Ya nggak ada, cuman Ben Taleb Mm-mm. gitu. gitu. Jadi harusnya Argentina tidak terlalu kesusahan untuk menyingkirkan Aljazair gitu. Oke, langsung aja score prediction. Argentina, Aljazair. Argentina, Aljazair. Kayak lama-lama kayak lagu itu. 1-0. 1-0 untuk Aljazair kan? Argentina, Ya kan? Argentina. Untuk Aljazair. Enggak, aku 1-0 Sam. Argentina. 3 lagi. Oke. 3-0 Sam. Sama? Ya, 3-0. Kalian jangan terlalu pede loh. No. Enggak. Enggak. Itu kan- Waktunya. Oh, Wayai. Kayaknya kan gitu sih. Kan meskipun Argentina memang selama ini match pertama tuh selalu jelek tuh. itu loh, sindrom dengan lawan pemain apa Aljazair. Cuman kayaknya Aljazair lebih jelek. Bisa lah, Scaloni 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 meramu kayaknya gitu. bisa lah. Oke. Oke, lanjut. Masih ada pertandingan lagi loh besok itu loh, rame betul ya. Ada Austria dan juga Jordan. Nah ini tim Asia kalah pertama ini Mas. Kalau ini ya, mungkin Ini. aja. Jordan ini. Kenapa? Karena mereka nggak bisa main bola. Wah, ini gimana ya statementnya? Nah, tapi meskipun Jordan juara Asia kan. Finalis ya lawan Qatar ya kemarin ya. Waktu Piala Kualifikasi? Asia yang terakhir. Oh, Piala Asia. Piala Asia terakhir kan final lawan Qatar. Soalnya kalau tim-tim yang tidak diunggulkan melawan tim-tim besar tuh kayak motivasinya tuh sedikit berbeda Iya, gitu iya. loh. Jadi ada kayak adrenalin yang sedikit tambahan untuk mereka harus gitu loh. Nah, kalau ini kan Austria, Jordania. Tapi ini sama loh kan Austrianya juga setelah 28 tahun baru balik lagi ke World Cup. Betul. Jordan ini kan juga baru World Cup ini juga. Padahal Austria ini selama ini kan fokusnya nyanyi ya, Nikah Austria. Austria. Kita lihat untuk Opta Analyze-nya. Kalau kalian tadi bilangnya kayak ya begini begitu, Austria 70,3% dan Jordan 12,9%. Perbandingan yang cukup jauh sebenarnya, tapi prediksinya apakah skornya juga akan jauh? Kalau aku sih nggak seri kayaknya. Tunggu, menarik ini. Kenapa?
Karena yang di bawah Austria juga tua-tua semua sih. Sabitzer, Arnautovic, Alaba udah tua-tua semua. Dan Jordan mainnya, kalau dia bisa main lepas kayak Iran tadi ya, harusnya bisa ngelawan sih. Kalau Wih. cuman Austria. Oh nice. Ready? Lapar aku lagi. Salah fokus dia nih. Ya, apa ya, nggak terlalu banyak ngulik juga tentang Austria Jordania. Cuman ya kalau dari Okta tadi terlihat memang tim-tim Eropa lebih diunggulkan saat melawan tim-tim Asia ya. Ya dengan prediksi seperti itu sih harapannya memang ya Jordania bisa apa ya, bisa renang, baik. bisa Bisa nggak ketemu nih, bisa mengharumkan nama. Ada Prabowo. Bisa Itu kan Prabowo punya rumah di Jordan. Iya, Betul. benar. dekat dengan presidennya ya sekarang ya. Ya mungkin Ambil aja, nggak dukungan-dukungan apa-apa. itu. Ya kita lihat lah, semoga Jordania bisa jadi sesuatu yang beda. Balik lagi bola itu bundar. Jadi Teman-teman, berapa? Skornya. Oh tadi pertanyaannya skornya. Iya. Aku tuh nangkepnya kamu gimana prediksimu? Aduh, analisa apa ini tentang Jordania? Skor. Oh, skor doang. Iya Om. Skor doang mah bisa pakai ini kan 1-0, 2-0. Satu sama. Satu sama. Oke. 1-0 Austria. 1-0 untuk Austria. Iya, Tapi yang paling menarik punya Sam sih. Ya apa biasanya kan seri sama nih satu sama. Nah, tadi dia 1-0. Terus sama. Oh, punten. Tapi bener lah kata saya, secara kalau di atas kertas kan para pemainnya mungkin lama-lama ya, striker masih Masih Arnautovic. Arnautovic. Iya, Tapi, iya. Aku ngelihatnya kalau Austria tuh di bawah Ralf Rangnick dia mainnya agak Rangnick ya? iya, agaknya Harusnya main pola sih kalau sama Rangnick. yang seri tadi aja Norway Irak. Nah, dari 4 pertandingan yang tadi kita bahas untuk prediksi hari ini, kira-kira pertandingan mana yang paling seru? Yang paling pengen dipasang ini? Prancis Senegal sih pasti kalau ngomong seru. Paris, ya. Senegal. Argentina sih kayak aku pengen nonton, seru kayaknya. Argentina, Austria. Kalau seru Prancis Senegal sih. Prancis, Senegal. Menurut kalian gimana guys? Pertandingan mana yang paling seru? Dan komen dong prediksi skornya dari masing-masing pertandingan di hari besok nanti malam itu seperti apa? Dan terima kasih banyak untuk Sam, Reddy, Oka, Sama-sama. thank you Yo, so thank you. much. Kita akan ketemu lagi besok dengan prediksi-prediksi kalian ini. Lanjut ya ini. Jangan. Ada orangnya. Tepat gak ini kira-kira prediksinya? Ini kayak tok tuh kagetan. Udah aku highlight dari yang episode pertama. Jangan, udah tua gampang kaget. Terima kasih Allah. banyak. Sampai ketemu Terima besok. kasih Thank juga you semuanya. guys. See you. Sampai ketemu di Salah Umpan. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.